Ini respon Ketum PSSI, Erick Thohir soal banyak pemain keturunan yang berminat membela timnas Indonesia akhir-akhir ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal potensi naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia selain Ula Romeni. Ia hanya menjawab belum bertemu dan salaman. Bertemu dan jabat tangan itu memang sebagai tanda Erick dan sang pemain sepakat bekerja sama untuk timnas Indonesia. Sang ketua umum sudah melakukan hal itu dalam proses pemain naturalisasi sebelumnya. Para pemain yang dirumorkan belum salaman, jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu jika belum ada administrasinya, kata Erick di Jakarta. Jadi tunggu saja, siapa pemain yang akan bersalaman dengan saya, yang pasti kita akan terus menambah pemain keturunan yang berada di Eropa, lanjutnya. Yang mengkontak saya sudah ada 3 pemain, namun untuk namanya masih kita rahasiakan, tutur Erick Thohir. Menteri BUMN itu mengatakan saat ini pemain yang sedang diproses adalah Ula Romeni karena sudah bertemu dengan Ketum PSSI. Sampai hari ini di timnas senior belum ada nama selain Ula Romeni yang sedang diproses, kata Erick. Jairo kan belum salaman, jadi ya tunggu saja, kita akan tambah sebanyak-banyaknya kok, lanjutnya. Menpora RI Dito Aryo Tejo mengklarifikasi terkait kabar Mitchell Baker yang akan diproses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Nama Mitchell Baker disebut-sebut jadi salah satu pemain yang akan diproses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Hal ini berawal dari ucapan Dito Aryo Tejo yang diwawancara awak media di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Januari 2025. Sebenarnya Dito Aryo Tejo hanya menyebut nama Ula Romeni dan Jairo Riedewald, namun ketika wartawan menanyakan apakah juga Mitchell Baker, ia mengiyakan. Yang lagi proses itu ada Ula Romeni, Jairo Riedewald masih dalam dokumennya, dan satu lagi nah itu, Mitchell Baker, kata Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025. Pada hari selanjutnya, Dito Aryo Tejo mengklarifikasi maksudnya. Ia menyatakan Mitchell Baker tidak benar diproses naturalisasi. Saat ini, PSSI fokus penyelesaian 2 nama yang diproses naturalisasi yakni Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Sementara, PSSI masih mencari satu opsi lagi nama untuk diproses naturalisasi. Hal ini diklarifikasi di kolom komentar postingan Instagram terbaru Dito Aryo Tejo saat berlatih jet ski pada Rabu, 15 Januari 2025. Tidak benar, Mitchell Baker telah diproses naturalisasi. Tulisnya. Kita fokus Ula, Romeni, dan Jairo Riedewald. Dan mencari opsi satu lagi, tambahnya. Menpora sebelumnya sudah bertemu dengan pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Menurut Dito, Patrick Kluivert saat ini sedang menganalisis dan memaksimalkan para pemain timnas Indonesia yang ia punya. Saat ini dia sedang menganalisis dan memaksimalkan bagaimana para pemain nasional menjadi jantung timnas Indonesia, kata Dito. Program dia sangat banyak yang melibatkan pemain lokal dan pencari bakat juga, tambahnya. Dito optimis hadirnya wajah baru di timnas Indonesia akan membawa perubahan. Dia yakin Patrick dan timnya bisa mengantarkan skuad Garuda semakin berprestasi. Apalagi, pelatih berusia 48 tahun ini mendapatkan sambutan positif dari pemain timnas dan siap membawa misi untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi mereka sangat semangat bagaimana memaksimalkan scouting dan pembinaan atlet nasional, kata Dito. Mereka juga semalam sudah makan malam dengan 5 pemain, dan suasananya sangat kekeluargaan. Saya rasa dari kami berdiskusi dengan Patrick dan Denny, aura dan optimismenya sangat positif. Semoga bisa membawa progres yang lebih baik untuk timnas kita, tutupnya. Patrick Kluivert datang sebagai pelatih baru timnas Indonesia bukan hanya untuk membawa tim merah putih lolos ke Piala Dunia 2026. Banyak target yang diusung pelatih asal Belanda itu kepada timnas Indonesia. PSSI sudah memperkenalkan secara resmi Patrick Kluivert yang menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert dikontrak berdurasi 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 musim ke depan. Patrick Kluivert akan ditemani oleh Denny Lanzaat dan Alex Pastor sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Nantinya akan ada lagi 2 pelatih lokal yang bertugas di bawah komando Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengatakan bahwa ia sudah mempunyai sebuah rencana selama 4 tahun ke depan terhadap timnas Indonesia. Rencana terdekat tentu saja membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Saat ini, timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia mengemas 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Timnas Indonesia tertinggal 10 poin dari Jepang di posisi pertama dan terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Untuk melaju ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus duduk di posisi pertama dan kedua pada klasemen akhir grup C. Saat ini, Timnas Indonesia menyisahkan 4 pertandingan lagi melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Kami sudah punya rencana 4 tahun ke depan. Kami sudah bagi itu ke dalam 2 rencana. Yang pertama membuat dampak positif di pertandingan dan melihat bagaimana hasilnya kami melaju ke Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga memikirkan bagaimana caranya agar Timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030. Memang dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi agar prestasi Timnas Indonesia bisa meningkat. Fokusnya saat ini bagaimana caranya Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Kami membangun tim dan mengimplementasikannya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Rencana selanjutnya Patrick Kluivert berusaha membantu agar Timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028. Nantinya yang bertugas menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia adalah Alex Pastor. Mereka akan bekerja sama yang terbaik agar Timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2026. Setelah itu, Timnas U23 Indonesia bisa tampil di Olimpiade 2028 dengan harus masuk ke 3 besar Piala Asia U23 2026. Rencana kedua kami melanjutkan perjalanan untuk melaju ke Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengakui perjalanan ini berat. Namun, ia harus tetap yakin Timnas Indonesia bisa menembus target yang diusungnya. Ada banyak hal yang harus kami capai. Tim kami juga sangat berkomitmen untuk mencapai target itu. Jadi kami akan mencoba mewujudkannya, tutup Patrick Kluivert. Bikin heboh media Australia, pemain keturunan Grade A ini segera gabung Timnas Indonesia. Terdapat satu pemain Grade A yang kini bermain di Liga 1 Prancis, yang membuat media Australia heboh karena dirumorkan akan bergabung dengan Timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Media Australia, Sydney Morning Sport dibuat geger dengan rumor yang beredar seputar pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert kemungkinan akan gencar mencari pemain-pemain keturunan berbakat untuk dinaturalisasi. Program naturalisasi ini terbukti sukses dalam membangun kekuatan Timnas Indonesia. Tak heran jika kini Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang diwaspadai di level Asia. Lantas siapakah pemain naturalisasi yang membuat heboh media Australia tersebut? Dan kini rumornya pemain keturunan Indonesia tersebut memiliki peluang untuk membela Timnas Indonesia. Progres naturalisasi pemain memang membuat negara lain khawatir karena terbukti berhasil membuat Timnas Indonesia meningkatkan kekuatannya. Antara pemain berstatus keturunan yang kini menjadi tonggak tim Garuda ialah Jai Idzes, Maes Hilgers dan lain-lain, ditulis Sydney seperti dilansir ARP Sport. Sydney juga menyoroti satu nama yang diduga akan menjadi incaran Timnas Indonesia. Dugaan media Australia tersebut merupakan respon dari pernyataan Dito Aryo Tejo soal pemain Grade A yang dikabarkan akan membela Timnas Indonesia. Menpora Indonesia mengklaim pemain Grade A akan memperkuat tim Garuda. Ada 3 pemain yang disebut, namun ada satu yang jadi sorotan, tulis media Australia. Satu nama yang berpotensi mewakili Timnas Indonesia sebagai pemain keturunan, Mitchell Baker, ditulis media Australia Sydney Morning Sport. Media Australia yakin Mitchell Baker bisa menjadi aset jangka panjang untuk Timnas Indonesia di masa depan. Jika PSSI berhasil mendaratkannya sebagai pemain keturunan Indonesia berikutnya, Baker bisa menjadi aset jangka panjang bagi tim, ditulis Sydney. Namun jika itu terjadi maka, Indonesia akan menjadi ancaman untuk negara-negara di Asia khususnya di Asia Tenggara, tegas Sydney. Pesan khusus Patrick Kluivert untuk pemerintah Indonesia usai melihat kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Hal ini disampaikan Patrick Kluivert saat menyambangi SUGBK pada Senin, 13 Januari 2025, sekaligus melihat kesiapan fasilitas stadion. Gelora Bung Karno akan menjadi markas Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Salah satu perhatian khusus Patrick Kluivert terhadap stadion berkapasitas 70.000 penonton ini adalah kondisi rumputnya. Meski sudah dilakukan perbaikan, rumput SUGBK tercatat beberapa kali mendapat sorotan, terutama setelah laga melawan Argentina.
Dalam pertandingan persahabatan yang digelar pada Maret 2023 lalu, sejak saat itu kondisi rumput SUGBK tidak lagi sama. Patrick Kluivert pun merasakannya, hingga ia menyampaikan pesan khusus untuk pemerintah Indonesia perihal rumput SUGBK. Hal ini diungkap Dito Aryo Tejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, yang turut menemani Kluivert memantau kondisi stadion. Yang secara kebetulan dalam peninjauan tersebut memang rumput stadion terbesar di Indonesia ini sedang dalam perawatan. Perawatan yang dilakukan untuk persiapan laga Timnas Indonesia menghadapi Bahrain yang digelar pada Maret 2025 mendatang. Melalui Dito Aryo Tejo, Kluivert berharap rumput SUGBK berada dalam keadaan yang benar-benar baik ketika dipakai Timnas bertanding. Meski singkat, pesan khusus itu memiliki arti yang cukup dalam, guna memastikan anak asuhnya bertanding tanpa masalah. Beliau menyampaikan secara keseluruhan stadion SUGBK sangat bagus dan sangat baik, kata Dito Aryo Tejo. Tetapi tadi beliau melihat kebetulan ada perawatan rumput. Beliau fokus intinya bagaimana rumput SUGBK harus baik. Guna memastikan itu, selanjutnya Menpora Dito akan menemui Menteri Sekretaris Negara selaku pengelola SUGBK. Pertemuan itu untuk memastikan proses perawatan rumput SUGBK berada dalam kawalan yang serius, mengingat pentingnya situasi. Pastinya kita akan mengontrol bagaimana persiapan SUGBK. Hari ini, 13/1, saya akan bertemu Mensesnek selaku yang menangani GBK. Pastinya kita selalu mengingatkan GBK bagaimana perawatan rumput sangat penting, pungkas Dito Aryo Tejo. Selain digunakan untuk menjamu Bahrain, SUGBK juga akan dipakai Timnas Indonesia menjamu Cina pada Juni mendatang. Dua pertandingan sisa di kandang ini sangat penting untuk peluang Timnas Indonesia dalam mencapai Piala Dunia 2026. Jika dua pertandingan kandang disapu bersih dengan kemenangan, maka bukan tak mungkin Indonesia mampu lolos. Menarik dinantikan kejutan apa yang diberikan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia saat ini. Media asal Italia, The Club of Calcio mengakui kualitas tim nasional Indonesia semakin mengerikan dengan bergabungnya beberapa pemain top di skuad Garuda. Kehadiran pemain keturunan itu dinilai media Italia tersebut akan membantu Timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang diketahui PSSI masih gencar mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk dinaturalisasi. Terbaru ada pemain top di Liga Denmark, yakni Kevin Dix yang sudah melakoni debutnya beberapa minggu yang lalu. Menanggapi tambahan amunisi Timnas Indonesia, The Club of Calcio hanya bisa kagum. Naturalisasi Kevin Dix sudah selesai, dia sudah debut dan sekarang ada nama Ola Romeni. Ini tentu menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Indonesia, bunyi keterangan The Club of Calcio. Kemungkinan akan ada lebih banyak lagi pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi demi lolos ke Piala Dunia 2026, lanjut media Italia tersebut. The Club juga menjelaskan bahwa PSSI melakukan banyak naturalisasi, hanya ada di masa kepemimpinan Erick Thohir. Dia, Erick Thohir, adalah orang yang sangat penting di Indonesia. Dia adalah tangan kanannya Presiden, dan juga sekarang Ketua PSSI, kata The Club of Calcio. Sekarang tidak hanya agen, bahkan pemain-pemain yang sudah join dengan Timnas Indonesia mereka juga membujuk pemain-pemain lain yang belum join dengan Timnas Indonesia, ditegas The Club. Salaman dengan Patrick Kluivert, tanda Jens Raven jadi andalan di Timnas Indonesia Senior? Momen ini memang jadi sorotan besar. Patrick Kluivert langsung melakukan sejumlah kegiatan usai resmi diumumkan jadi juru taktik baru Timnas Indonesia dalam acara konferensi pers yang digelar PSSI pada Minggu 12 Januari 2025. Salah satu kegiatan yang dilakukannya adalah bertemu skuad Timnas Indonesia U20. Diketahui, saat ini, Timnas Indonesia U20 tengah menjalani pemuatan latihan, TC, di Jakarta. TC ini digelar sebagai proyeksi untuk Piala Asia U20 2025 yang akan segera bergulir. Dalam TC tersebut, pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, diketahui turut memanggil sejumlah pemain diaspora, salah satunya ada Jens Raven. Tak ayal, Patrick Kluivert pun turut bertemu dengan pemain berdarah Indonesia Belanda itu, mereka bahkan bersalaman sambil lempar senyuman saat bertemu. Momen ini sontak curi perhatian. Akankah Jens Raven akhirnya dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia Senior? Tetapi, momen kedekatan Jens Raven dengan Patrick Kluivert tidaklah mengagetkan. Sebab, ayah Jens Raven, yakni Bo Raven sendiri tentunya memiliki kedekatan dengan Patrick Kluivert. Sebab, Bo Raven sendiri pernah menit karir sebagai pemain sepak bola di Belanda. Sejauh ini,
Jens Raven sendiri belum dipanggil ke timnas Indonesia senior. Sejak resmi dinaturalisasi, dia baru main di timnas Indonesia kelompok usia. Jens Raven pun sejatinya berkiprah manis. Kala membela timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025, striker berusia 19 tahun ini bisa mencetak 3 gol dari 3 pertandingan yang dilakoni. Sebelumnya, Shin Tae-yong pernah menjabarkan alasan belum memanggil Jens Raven ke timnas Indonesia senior. Dia mengatakan bahwa Jens Raven masih perlu kembangkan kemampuannya. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, membocorkan proses naturalisasi 2 calon penggawa timnas Indonesia. Untuk saat ini, PSSI sejatinya masih mengurus proses perpindahan kewarganegaraan 3 pemain. Ketiga pemain itu adalah Ula Romeni, Tim Gipens, dan Dion Marks. Ula dinaturalisasi demi membantu timnas Indonesia di level senior. Sedangkan Gipens dan Marks dipersiapkan untuk menambah kekuatan timnas U20 Indonesia. Akan tetapi, hingga kini ketiga pemain tersebut tak kunjung mendapat paspor warga negara Indonesia, WNI. Padahal ketiganya sudah diperkenalkan ke publik tanah air sejak November 2024. Meski proses ketiganya belum selesai, Erick Thohir selaku Ketum PSSI mengonfirmasi bahwa pihaknya akan mengerjakan perpindahan negara 1 pemain lagi. Yang teranyar, nama Jairo Riedewald dipastikan akan menjalani proses tersebut. Untuk saat ini, Jairo tengah membela klub asal Belgia yakni Royal Antwerp. Ia sudah berseragam The sejak Agustus 2024. Akan tetapi, Jairo telah memiliki banyak pengalaman di dunia sepak bola Eropa. Dirinya pernah bermain bersama Ajax Amsterdam pada 2014 hingga 2017. Setelah itu, ia hijrah ke kompetisi Liga Inggris dan memperkuat Crystal Palace. Ia berada di Tanah Raja Charles sejak 2017 hingga 2024. Bisa dikatakan, kedatangan Jairo akan sangat berarti untuk timnas Indonesia. Erick juga mengatakan bahwa Jairo baru mau bergabung dengan skuad Garuda setelah PSSI memastikan Patrick Kluivert akan menjadi nahoda utama tim Merah Putih ke depannya. Kini, PSSI tengah bekerja keras untuk merampungkan proses naturalisasi bintang 28 tahun tersebut. Ketika diumumkan Coach Patrick bergabung, salah satu pemain yang respons itu adalah Jairo Riedewald, kata Erick Thohir. Tapi kan kembali, masih proses, jelasnya. Sedangkan untuk Ula, Erick memastikan bahwa dirinya hanya tinggal mengucap sumpah setia sebagai WNI. Padahal, sebelum itu seharusnya sang pemain menjalani sidang bersama DPR RI terlebih dahulu. Hingga kini, sidang DPR RI untuk membahas soal pemain naturalisasi belum dilaksanakan. Kalau Ula sendiri kan memang sudah waktu itu cek kesehatan, sudah proses di Kedutaan Besar Belanda. Tinggal mengambil sumpah nanti, kalau Ula. Kalau Jairo masih proses, pungkasnya. Setelah dirumorkan untuk membela skuad Garuda, pemain Belanda berdarah Indonesia Tijani Noslin disebut-sebut berpotensi dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Tijani Noslin bermain sebagai penyerang dan saat ini bermain untuk Lazio di Serie A. Dia juga pernah membela klub-klub top di Eropa seperti Verona dan Fortuna Sittard. Noslin adalah pemain sepak bola yang lahir di Amsterdam, Belanda, pada 7 Juli 1999. Pemain sepak bola yang tingginya 183 cm ini bermain sebagai penyerang dan menggunakan kaki kanan paling banyak. Ia juga memiliki market value yang cukup tinggi, yaitu 173 miliar. Menurut rumor, Noslin memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang merupakan keturunan Belanda Indonesia karena neneknya dari Maluku. Sementara ayahnya dari Suriname, yang memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia, memiliki darah Indonesia. PSSI masih mencari tahu apakah Tijani Noslin masih eligible atau tidak. Jika masih, tentu PSSI akan secepatnya naik ke tahap serius, tulis caption Instagram Indonesia Mendunia. Jadi ya tunggu saja kabar selanjutnya, apakah Noslin akan menyusul Ula Romeni atau tidak, tegas akun tersebut. Patrick Kluivert beberkan kriteria penting agar pemain bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menekankan bahwa dia punya kriteria penting untuk memanggil pemain ke skuad Garuda. Patrick Kluivert resmi diperkenalkan kepada publik sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025, di Jakarta. Dalam perkenalan ini, juru taktik pengganti Shin Tae-yong itu berbicara banyak hal. Pelatih berusia 48 tahun tersebut mengaku bahwa dia memiliki prinsip yang berbeda dari pelatih sebelumnya.
Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa untuk pemanggilan pemain ke timnas Indonesia, dia memiliki kriteria tersendiri. Kluivert menekankan bahwa dalam memanggil pemain ke timnas Indonesia, dia bakal melihat catatan menit bermain pemain di klub. Menurutnya, melihat menit bermain di klub itu sangat penting buat pelatih tim nasional. Pasalnya, persiapan tim di tim nasional dan klub akan berbeda sehingga faktor itu menjadi penting. Pemain mungkin bisa bilang bahwa dia fit. Akan tetapi, apa artinya bugar jika Anda tidak mendapatkan menit bermain di klub? Kalau begitu, maka Anda tidak cukup fit untuk bertanding, diujar Patrick Kluivert kepada awak media termasuk bolasport.com. Walaupun demikian, Kluivert mengaku akan tetap melihat situasi yang ada. Kriteria menit bermain penting tetapi akan berbeda cerita apabila memang pemain itu memiliki catatan yang cukup bagus ketika dipantau langsung. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengatakan bahwa anak asuhnya memiliki dua kekuatan yang sama dengan Australia, yakni soal fisik dan kualitas. Bertemu tim-tim kuat, Patrick Kluivert tidak pesimis, bahkan ia berani menebar ancaman bahwa anak asuhnya punya fisik kuat dan kualitas yang bagus. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa timnas Indonesia kami memiliki postur rata-rata yang sama dengan Australia, tim kami tidak kalah secara fisik dan kualitas, ujar pelatih asal Belanda ini dikutip dari Bola Sport. Kendati begitu, Patrick Kluivert menyebut bahwa timnas Indonesia juga tidak boleh sombong. Jika sombong kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong, harus dievaluasi dengan hati-hati, menurut saya kami harus pergi bagaimanapun caranya, tegasnya. Mantan pemain Barcelona, Patrick Kluivert, mengungkapkan alasan ia mau mengambil keputusan melatih timnas Indonesia. PSSI resmi memperkenalkan Patrick Kluivert kepada publik sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Minggu, 12 Januari 2025. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan pengganti Shin Tae-yong yakni Patrick Kluivert sebagai pelatih baru yang dikontrak PSSI hingga 2027, pada Rabu, 8 Januari 2025. Pelatih berusia 48 tahun tersebut akan menukangi timnas Indonesia dengan didampingi asisten pelatih asal Belanda, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Patrick Kluivert menjadi pelatih dengan banyak pengalaman sebagai pemain yang pernah berkarier di beberapa klub Eropa seperti Ajax, AC Milan, hingga Newcastle United. Namun, pengalamannya sebagai pelatih masih diragukan karena catatan selama menukangi beberapa klub sebelum tak cukup bagus. Sebelum memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia, ia melatih klub Turki, Adana Demirspor. Mantan penyerang timnas Belanda itu tak cukup lama menukangi klub asal Turki tersebut karena ia mengundurkan diri buntut hasil kurang bagus. Situasi ini membuat Patrick Kluivert diragukan banyak pihak sejak awal diumumkan PSSI. Untuk itu, sebelum ia datang pun sudah banyak tekanan yang diberikan pecinta sepak bola Indonesia. Akan tetapi, ia tak mempermasalahkan hal itu dan Patrick Kluivert pun mengungkapkan alasan mau bergabung dan melatih timnas Indonesia. Saya sudah bicara dengan Pak Erik tentang bagaimana kemungkinan dari tim ini, ujar Patrick Kluivert dalam jumpa pers yang turut dihadiri bolasport.com, Minggu, 12 Januari 2025. Menurutnya, alasannya karena ia juga melihat timnas Indonesia punya potensi. Oleh karena itu, ia memilih mengisi posisi juru taktik tim Merah Putih ini. Dan saya lihat bagaimana tim ini punya banyak kekuatan dan terhormat juga bagi saya bisa menjadi pelatih Indonesia, ucap Kluivert. Banyak orang di sini mencintai sepak bola Indonesia, dan itu membuat saya semangat. Mantan pemain AC Milan tersebut mengatakan bahwa sebagai pelatih ia selalu berpikir positif. Soal budaya kerja, selalu positif fan kerja keras, dan straightforward, itu budaya yang akan saya terapkan kepada para pemain ketika jadi pelatih, kata Kluivert. Lebih lanjut, ia juga menceritakan soal proses rekrutmen yang sempat menjadi polemik di media sosial. Mantan pelatih timnas Curaçao tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya ia sudah beberapa kali berbicara dengan Erick Thohir. Namun, memang tidak pernah ada pembahasan soal pelatih, tetapi akhirnya jadi juru taktik skuad Garuda. Izinkan saya cerita soal penunjukan saya sebagai coach, jelas Kluivert. Saya sudah lama berkontak dan kenal dengan Erick Thohir. Dari dulu kalau ketemu, kami membahas sepak bola, tapi tidak pernah ada omongan soal jadi pelatih timnas. Dalam beberapa minggu terakhir, baru ada pembicaraan soal ketersediaan saya sebagai pelatih. Ia menjelaskan bahwa negosiasi jadi pelatih ini belum lama ini. Lalu negosiasi untuk tanda tangan kontrak, tidak berlangsung lama. Jadi itu yang ingin saya klarifikasi, tutur Kluivert.
Menurutnya dengan mendapatkan posisi ini, ia menekankan bahwa dengan menjabat sebagai pelatih baru timnas Indonesia, ia akan memberikan yang terbaik dan tampil maksimal dalam 4 laga terakhir. Semua orang tahu betapa pentingnya 2 pertandingan lain, jadi kita punya 4 laga yang terasa seperti final dalam waktu singkat, jelas Kluivert. Jadi kami harus fokus membawa Indonesia berlatih dengan baik. Seperti yang saya bilang, ada beberapa pemain yang sudah sering main di klub, ada yang belum, jadi penting bagi kami membuat pemain ada di level yang sama, bukan hanya dalam hal fisik maupun pikiran. Kami harus memastikan semua pemain benar-benar fit secara fisik maupun mental, pungkasnya.